Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, selamat sore semuanya. Di sini perkenalkan nama Ibu Soni Widianti. Ibu ingin menyampaikan atau mengajarkan materi tentang konsep keindahan. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar di mana isinya itu ada 3.3 memahami konsep keindahan, lalu 4.3 mempresentasikan konsep keindahan. Konsep keindahan yaitu merupakan keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk pada sesuatu yang indah. Jadi apabila kita melihat yang indah-indah itu termasuk dari keindahan, di mana manusia itu mampu mengekspresikan perasaan indah. Ketika kalian melihat sesuatu, misalkan terlihat indah, nah itu contoh dari keindahan. Dan selanjutnya yaitu tentang keindahan dalam arti luas. Maksudnya adalah yaitu keindahan jasmani dan rohani. Dan itu bisa diibaratkan yaitu tentang keindahan jiwa maupun raga. Lalu keindahan seni juga dapat diartikan yaitu pembuatan hasil karya. Misalkan kita membuat karya musik, lalu patung, lukisan. Nah, itu termasuk keindahan seni. Jadi ketika kita melihat sesuatu lalu misalkan musik itu terlihat indah dan patung itu dibuatnya penuh dengan estetika atau terlihat begitu indah dipandang mata. Nah, itu termasuk keindahan seni. Lalu selanjutnya yaitu ada keindahan alam. Keindahan alam ketika kita melihat alam yang begitu mempesona, seperti lautan yang terhampar luas. Itu kita melihat keindahan alam. Dan ada juga yaitu keindahan moral, di mana kita bisa melihat kepribadian dan tata krama setiap individu atau individu masing-masing seseorang ya. Jadi kita melihat seseorang ini moralnya seperti apa atau perilakunya seperti apa. Itu kita bisa lihat dari keindahan moral. Lalu yang kelima yaitu keindahan intelek, di mana keindahan ini itu bagaimana manusia berpikir dengan cerdik lalu berpikir dengan cerdas. Itu adalah termasuk keindahan intelek. Nah, lanjut yaitu ada fungsi keindahan. Fungsi keindahan, apapun yang ada di dunia ini semua itu bermanfaat. Jadi di mana keindahan itu tiada habisnya di dunia. Dengan adanya keindahan akan membuat perasaan menjadi tenang. Dengan kita melihat yang indah-indah itu perasaan itu menjadi tenang, lalu tentram ya. Dengan kita melihat sekeliling kita di mana alam itu sangat indah, kita melihat yang hijau-hijau, perasaan itu menjadi tenang ya ketika melihat yang hijau-hijau. Maka banyak setiap manusia itu kadang kan biasanya kita tiap hari itu bekerja ya dari Senin sampai Sabtu. Nah, biasanya kita ada merasa penat ya dengan kita melihat yang indah-indah, itu perasaan kita menjadi lebih fresh ya. Nah, itu sedikit fungsinya. Lalu lanjut ke sifat dasar seni. Sifat dasar seni yaitu secara tidak langsung itu akan menyetir karya yang diciptakan menjadi berkarakter, seperti seni sebagaimana mestinya, jika karya memang memenuhi dasar-dasar penciptaannya. Lalu ada juga yaitu tentang penjelasan dari kelima sifat dasar seni. Ada yang pertama yaitu universal. Seni berkembang di seluruh belahan dunia atau dapat dimengerti atau dipahami oleh banyak orang. Jadi seni itu semua orang di semua dunia belahan itu semua orang memahami tentang seni. Karena seni itu sangat penting sekali untuk kehidupan manusia ya. Lalu yaitu
ada juga kita lihat di ekspresif. Seni juga akan menyampaikan ekspresif atau ekspresi. Jadi setiap seniman itu biasanya mempunyai ada seperti terlihat ekspresi unik. Jadi berbeda-beda ya ketika kita melihat orang yang sedang bernyanyi ekspresinya seperti apa, lalu ketika dia sedang menari itu ekspresinya seperti apa. Jadi berbeda-beda tapi memiliki keunikan sendiri. Lalu yang setelah ekspresif itu ada juga yang keempat yaitu kreatif. Nah, dengan seni itu orang menjadi lebih kreatif ya. Jadi misalnya di dunia seni tarik suara, itu kita lihat banyak sekali seperti suara-suara yang memang penyanyi-penyanyi yang memiliki suara-suara yang terbaik ya di seluruh mancanegara. Dan di Indonesia pun banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sudah memang terbaik dalam penyanyinya gitu ya. Jadi di seni sendiri penyanyi-penyanyi Indonesia sangat terkenal di luar ya. Lalu misalkan tari pun seperti itu. Jadi tari daerah pun sekarang sudah mulai makin maju karena mulai dikenal oleh negara mancanegara. Oke, yang selanjutnya itu ada juga unsur keindahan. Unsur keindahan yaitu kesatuan atau unity atau kerumitan, complexity. Jadi sesuatu yang memang rumit menjadi satu dan itu ada di kesungguhan, di unsur keindahan. Dan unsur yang membuat indah atau benda estetis karya seni diantaranya yaitu tadi kesatuan itu tadi maksudnya karya seni itu dinilai indah atau estetis, tersusun secara baik atau sempurna, jadi terlihat tersusun rapi atau menjadi satu kesatuan. Kalau misalkan di seni sendiri itu kita lihat banyak sekali dalam misalkan ketika ada konser itu menjadi satu, ada musik, ada tari, lalu ada seni rupa menjadi satu, itu adalah kesatuan. Lalu yang selanjutnya itu ada kerumitan. Tadi ya yang sebelumnya tentang complexity. Jadi di seni sendiri itu sangat complexity. Jadi unsur-unsurnya saling berlawanan. Jadi berbeda-beda. Dan yang ketiga itu kesungguhan atau maksudnya yaitu ketika kita melihat karya seni yang dibuat harus mengandung kualitas. Jadi ketika kita membuat sesuatu seni itu tidak boleh main-main atau coba-coba, tapi harus benar-benar sungguh-sungguh dalam pembuatannya. Misalkan contoh ketika kalian menjadi pencipta lagu. Nah, itu membuat lagunya harus sungguh-sungguh supaya lagu itu booming ya. Jangan membuat lagunya itu seperti main-main gitu. Nah, ini termasuk contoh dari kesungguhan atau intensity. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu tentang keindahan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Oke, and terima kasih dan sampai berjumpa kembali.